Pak Darto tadi saya suruh nggak datang ya? Mana dia Pak Darto? Pak Darto, ini anggaran Pak Sudarto untuk DJ Chef Pak Ferry. Mana? Belum ngomong pula. Oh sudah. Udah itu orang-orang Pak Darto juga PhD dari mana? Dia lama di anggaran, dia di Jepang dan PhD-nya di Australia, economics, ekonomi ya. Pak Ferry itu di Jepang, masternya, dokternya di Colorado, economics. Yaitu orang-orang kuat di Departemen Keuangan yang memang saatnya dinaikkan, udah cukup lama di sini. Oke, lanjut. Oke, sebelah kanan perempuan ya, belum dengar suara perempuan. Grace boleh Pak? Dari Bloomberg. Silakan. Pepen jadi nggak ditanya si Pepen, lu jadi nggak ditunjuk Pen. Karena perempuan dulu Pak. Iya Pak, satu pertanyaan aja Pak, 1A, 1B deh Pak. 1A, Pak boleh dikonfirmasi nggak apakah pemerintah sudah membayarkan subsidi dan kompensasi ke Pertamina dan PLN untuk bulan Februari dan Maret? Kalau Januari kan waktu sudah dilaporkan ya Pak di APBN kita. Itu tergantung, Pak terimanya nggak di sini. Jadi dibayar sesuai dengan tagihan dia, begitu masuk dibayar, begitu masuk bayar gitu. Iya, kan memang kan sekarang kan per bulan Pak. Nah artinya apakah Februari, Maret itu sudah atau belum? Harusnya sudah. Oh. Yang kedua Pak, 1B terkait kompensasi juga soalnya. Jadi PLN udah lapor ke saya, nggak ada masalah tahun ini, lancar-lancar. Hanya ada yang tahun lalu yang belum, masih kita diskusikan. Karena mesti tunggu laporan BPK kalau nggak salah. Hanya itu aja dia minta percepat. Saya bilang begitu laporannya keluar ya kita beresin. Tapi yang tahun ini nggak ada masalah. Saya ketemu di rutenya udah nggak ada masalah dia bilang. Untuk Pertamina dan PLN ya dua-duanya ya Pak. Yeah. Artinya ke depan juga pemerintah masih masih berkomitmen untuk akan membayarkan kompensasi setiap bulan yang 70% itu, atau ada nggak sih Pak kondisi di mana mungkin mengingat kondisi lagi seperti ini apabila anggaran misalnya mengalami cash flow yang sulit gitu misalnya, ada opsi nggak sih Pak untuk salah satunya menahan kompensasi atau akan tetap dibayarkan setiap bulan? Asumsi Anda aneh. Berarti Anda menganggap ekonominya lagi melambat dengan signifikan ya sekarang. Karena noise dari global itu. Kalau kita lihat masih bagus ekonominya. Ada yang bilang saya akan ke saya ya. Dari luar ya, bukan dari keuangan. Sengaja saya pakai orang luar. Dia bilang masih akan kuat sampai akhir triwulan kedua. Triwulan ketiga mungkin angkanya belum masuk. Tapi kita dorong terus. Jadi harusnya pendapatan pajak kita nggak ada konflik sampai sekarang. Seingat saya. Dan Dirjen Pajak nggak ada laporan masalah. Jadi kita akan bayar kewajiban kita sesuai dengan yang sudah diputuskan. Dan itu kan sudah saya laporkan ke DPR juga. Nanti kalau saya nggak jalankan, nanti kalau ke DPR saya susah. Pada dasarnya kita akan pegang komitmen itu karena ini kan memperkuat finansial PLN dan Pertamina juga. Sehingga Pertamina bisa belanja gitu dengan santai, nggak pusing-pusing cari uang sana sini, nggak cari pinjaman. Itu ya dampak reformasi yang kita buat. Bukan saya sendiri yang buat kan, ada masukan DPR, ada masukan yang lain. Cuman sebelumnya nggak ditanganin, sekarang kita ini aja supaya tidak ada entity bisnis yang terganggu ketika dia menjalankan kebijakan yang diminta oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak. Sebelah kanan perempuan, Miss Francisca ya, Bloomberg Technos. Pak, satu pertanyaan aja, 1A, 1B. Pertama Pak, penegasan aja, berarti tadi Bapak bilang kan lagi benerin noise, berarti pajak untuk jalan tol, pajak yang di Renstra itu nggak bakal dilaksanakan Pak, karena disebutnya di 2028 gitu. Ini kan saya udah janji, kita akan naikkan pajak atau kenakan pajak baru ketika kondisi memungkinkan. Kita melakukan kebijakan counter cyclical. Percuma kalau saya naikin pajak, orang kaya, pajak tol, pajak itu naikin tarifnya, terus orang-orang pada berhenti bisnis, pajaknya akan turun, ekonomi susah, rugi saya. Kan Bapak 6% itu di akhir ya Pak ya, berarti ya 2026 ini belum ya Pak ya? Kita lihat ini seperti apa. Tapi yang tol, saya nggak pernah tahu, baru tahu kemarin. Tapi dokumen ditandatanganin Bapak. Oh, Tanda-tangan elektronik ada loh Pak. Oh, berarti mereka ngasih tahu saya. Pak udah aman gitu. Udah.
Atau kalau lagi saya lagi sambil Pak, udah aman. Nggak gini, filosofinya seperti itu. Nggak akan berubah itu. Pak, satu lagi Pak soal... Kalau perlu tambah subsidi. Kalau ekonomi jatuh, tapi kalau ini kan lagi ini, kita biarin dulu bernapas ekonominya, kita optimalkan yang ada dulu. Oke, Pak, satu lagi soal Bapak kan kemarin juga udah ketemu sama asosiasi kendaraan listrik ya Pak. Soal subsidi motor listrik ini gimana Pak? Katanya bakal dikasih apa tahun ini Pak? Yang tanda tangan bukan saya katanya, Dirjen Pajak tuh. Tanda tangan, ada elektroniknya gitu Pak. Oh, Dirjen Pajak ke gua kali. Di kirinya kan Untuk apa? Untuk bukan. Kamu dapat dari mana? Ini bukan nih katanya. kira dikirain Bapak juga mengetahui hal Di itu mana? itu. Guanya di mana? Yang jelas saya nggak tahu, kita beresin dah. Ini saya tegaskan lagi sekarang, itu nggak ada. Oke. Pak, soal subsidi motor listrik katanya kan bakal ada tahun ini Pak. Bapak kemarin kan udah ketemu juga sama asosiasi Siapa? Gaikindo ya. Kendaraan listrik. Kendaraan listrik kan yang digeser itu tidak menambah beban pabrikannya, sama sebetulnya, cuman tempatnya geser dikit. Jadi kendaraan listrik nggak ada Pak, ini tambahan sebetulnya secara net ya. Cuman tempatnya geser dikit di pajak apa, tapi total yang dibayar mereka sama, nggak ada perubahan. Kira-kira begitu. Terus yang motor listrik, kan ada program, nanti ada pemikiran untuk mengganti semua motor yang ada di sini, itu berapa? Pas 20 juta motor, kan kebanyakan. Kalau saya sih, saya ngusulkan kita kasih yang baru dulu. Yang per tahun tuh 6 juta motor, penjualan motor kan. Kita akan, tapi nggak semua sekaligus, kita lihat bertahap. Tapi yang baru akan kita coba buat programnya. Berarti bakal Masih dikasih. saya diskusikan sedang diskusi dengan Menteri Perindustrian. Udah mau belum ketemu, minggu depan kali. Tapi saya udah diskusi dengan Pak Erlangga juga, dia setuju dengan jumlahnya nanti ya atur kan. Saya sudah minta tanggapan Pak Presiden juga, beliau sudah memberi petunjuk jalankan kalau anggarannya ada. Oh, berarti bakal ada ya Pak ya? Iya, Tahun ini ya Pak? tahun ini. Ya nggak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah yang diumumkan atau lebih, kita lihat nggak tahu. Ini kan masih awal nih. Nanti saya offset nggak kalau gitu? Enggak kan? Udah dibicarakan. Nanti berapa jumlah motor yang disubsidi masih dipertimbangkan dan kita hitung juga anggarannya seperti apa. Tapi yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu. Oke, makasih. Perempuan siapa? Siapa namanya? Renata. Nah, itu dari mana sih? Kompas TV, Pak. Oh, Kompas. Iya. Oh, gue dari Amerika ya, tempat lo tuh. Di sini ya Pak, ada 2 pertanyaan. Ini pertama, kami dapat informasi, ada sih juga di beberapa berita lah dari Pak Hasyim yang bilang kalau Rusia sudah menawarkan sekitar 150 juta barrel untuk Indonesia. Dari Pak Purbaya sudah tahu ada transaksi itu atau masih dalam tahap penjajakan? Karena kemarin kalau kata Pertamina kan masih dalam tahap penjajakan ya. Saya nggak tahu. Tapi di lingkaran pemerintah apakah sudah ada ACC itu atau seperti apa? Oh, saya belum tahu itu ESDM lebih ngerti. Saya nggak bisa jawab itu. Oke, yang kedua ya Pak, izin. Nggak bisa juga, kamangan. Belum Pak. Yang kedua ini mungkin lebih ke Q2 sih Pak, karena ini kan sekarang April gitu banyak yang mengeluhkan harga-harga naik kayak gas LPG kemarin, terus minyak goreng juga salah satunya, beberapa harga pangan juga naik. Nah dengan kenaikan ini juga dari UMKM akhirnya banyak yang mengeluhkan itu dan ditakutkan nanti daya beli masyarakat menjadi melemah kan Pak. Nah kalau dari Q1 mungkin belum terasa ya dampak ini, tapi kalau di Q2 dari Pak Purbaya sendiri melihatnya apakah nanti akan ada perlambatan atau kontraksi atau akan bisa diputar balikan kondisinya Pak? Terima kasih. Kalau harga naik, nggak otomatis langsung melambat ekonomi kan. Tergantung berapa naiknya di semua ini apa enggak. Kalau CPO kan pasti karena harga minyak dunia juga naik. Jadi yang jual di sini juga naikin dikit. Walaupun ada DMO harusnya nggak boleh kan naik itu. Nanti saya pastu informasi ini ke menteri yang terkait deh. Itu.
Cuman kalau perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian kita. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi. Bisa aja cash manajemennya diperbaiki lagi, diperkuat lagi, bisa yang lain. Bisa saya percepat aja belanja-belanja lembaga yang agak lambat, sehingga uang masuk ke sistem. Nanti saya monitor hati-hati dengan lebih cermat. Gitu. Ada kisarannya mungkin Pak? Ya? Kisarannya mungkin yang Q2, walaupun yang Q1 belum keluar. Pertumbuhannya? 5,7. Oke. Jadi yang bilang hampir triwulan kedua 5,7 katanya. Bukan saya, bukan dari kita ya, tapi dari kita juga seperti itu, kita akan dorong ke sana. Ini kan April belum habis, Mei Juni kan, April Mei Juni kan Q2 kan. Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Ditunggu Renata. insentifnya. Balik lagi, kanan lagi, yang belakang. Siapa itu? Ya. Ya nanti saya tegaskan lagi di sini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nanti selalu melihat keadaan di masyarakat. Yang jelas kebijakan presiden adalah pro rakyat dari Bapak Presiden yang petunjukkan itu. Jadi kita akan optimalkan semua kebijakan yang ada di kementerian kami dan kementerian yang lain ke arah sana. Dalam pengertian kalau ada program yang pro rakyat nggak jalan, kita dorong supaya cepat. Kalau mau ngasih juga kita masukin ke tim Satgas itu biar lebih cepat ekonomi jalan. Jadi Pak Presiden menghidupkan, mengeluarkan kepres atau apa, yang tim itu bukan iseng-iseng, memang ingin mendorong ekonomi bisa maju dengan lebih cepat sehingga masyarakat kita bisa menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan. Kepres nomor 4 2026 itu. Selamat sore Pak, saya Reza dari Nikkei. Ingin tanya update soal DHSDA sih Pak. Update-nya ini seperti apa ya Pak? Ada sektor yang waktu itu bakal dikecualikan, bakal seperti apa? Itu aja sih Pak, terima kasih. IHSG apa? DHESDA Pak. DHE sudah di kantor Mensesnek, sebentar lagi dikeluarkan, nggak lama lagi mungkin. Sektor yang dikecualikan, nanti Anda lihat lagi setelah keluar ya. Bukan sektor yang dikecualikan, ada beberapa negara yang dikecualikan, antara lain ya. Sektornya masih itu dulu, masih natural resources dan Yang dikecualikan itu bukan sektor atau apa Pak? Boleh dielaborasi nggak Pak? nanti kalau keluar deh, setahu saya sih ada negara yang dikecualikan. Ada berapa negara Pak? Nanti kalau begitu keluar deh, nanti Terima kasih nanti Pak. saya salah ngomong lagi offside lagi, karena masih diinin kan. Begitu kok. Gue tinggal dikeluarin aja itu. Tapi nanti kan bukan saya ngeluarin, bukan saya upload. Balik lagi ya, ke kanan. Habib lagi ya. Nanti setelah itu siapa? Pepen nggak nanya, Pen, lu nanya apa Pen? Si Pepen aja deh, suruh nanya. Lu nggak nanya, kenapa lu nggak nanya? Kasih Pepen. Kan silakan. Nanti dia sakit hati sama gue soalnya. Kemarin sakit Pak katanya Pak. Ah, Kemarin sakit katanya Pak. sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang nih. Ini disuntik kemarin 8 titik ya. Kalau nggak bisa berdiri nih. Sakit pinggang lah itu biasa kali, kecapean. Lu nanya gue susah-susah sih, jadi susah gue. Pak mungkin mau nanya satu aja Pak. Mungkin agak berulang tapi Bapak kan dalam beberapa kesempatan bilang bahwa ada yang meragukan, tadi yang Bapak bilang noise, meragukan APBN bisa bertahan lebih dari 3 bulan karena dampak Iran, dan kemudian Bapak bilang di forum SME bahwa ada bawahan dari Kemenq yang diberi tugas arahan tapi nggak dijalankan tugasnya gitu Pak. Nah itu kan semua itu terjadi sebelum akhirnya ada pergantian Dirjen Anggaran dan Dirjen SEF. Mau nanya aja Pak, sebenarnya ada hubungannya nggak sih Pak dengan perkataan Bapak di dua kesempatan tersebut dengan pergantian di Pen, Dirjen? lu sekarang jadi pengamat Purbaya lu. Setelah gue omong dicatat, saya hebat juga lo. Benar nggak Pak? Jawab apa kalau gitu? Iya dan tidak, iya ada sedikit tapi enggak itu aja, ada yang lain-lain.
Tapi yang jelas selalu ada berita dari sini, dari Kementerian Keuangan yang beredar keluar. Yang pertama katanya uangnya cuma 3 minggu habis. Terus sekarang keluar lagi tinggal 120, kan orang ngerti kan pasti. Terus yang gue agak heran, ada yang saya bilang tadi, informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, nggak bisa bahasa Inggris sekali, dan jangan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan katanya. Itu dari internal. Jadi kita rapikan itu sedikit. Itu kira-kira jawabannya.